Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Mutrika dari mahasiswa Universitas Terbuka semester 7 jurusan PGSD. Kali ini saya akan praktek ilmu pengetahuan tentang simbiosis. Nah, teman-teman, ada yang tahu apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan antar dua organisme yang berbeda. Jenis-jenis simbiosis ada 3. Yang pertama, ada simbiosis mutualisme. Yang kedua, ada simbiosis komensalisme. Dan yang ketiga, ada simbiosis paratisme. Nah, apa itu simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme adalah satu sama lain saling menguntungkan. Nah, di sini saya telah menyediakan gambar mengenai lebah dan bunga. Di sini ini termasuk mutualisme. Kenapa ini disebut dengan mutualisme? Karena lebah bisa menghasilkan banyak makanan dari nektar bunga. Kemudian lebah dapat membantu melakukan penyerbukan dengan bunga. Maka bunga mendapatkan keuntungan. Kemudian lebah pun mendapat keuntungan dari nektar bunga ini nih. Dia bisa mendapatkan banyak makanan. Kemudian lebah membantu bunga melakukan penyerbukan. Nah, ini disebut dengan mutualisme. Jadi satu sama lain saling menguntungkan. Nah, yang kedua ada komensalisme. Apa itu komensalisme? Komensalisme adalah satu organisme yang diuntungkan dan satu organisme lagi dia tidak merasa dirugikan atau tidak diuntungkan. Itu namanya komensalisme. Nah, di sini saya sudah memiliki gambar dua organisme antara pohon dan burung, di mana pohon ini dia tidak mendapatkan keuntungan atau dia juga tidak merasa dirugikan ketika sarang burung ini hinggap di pohon tersebut. Dia tidak merasa diuntungkan atau dia tidak merasa dirugikan. Kemudian si burung ini otomatis dia mendapatkan keuntungan ketika dia memiliki sarang dan berteduh di pohon ini. Si burung ini dia merasa nyaman dan memiliki tempat tinggal yang nyaman. Nah, ini disebut dengan komensialisme. Satu sama lain ada yang diuntungkan dan satu lagi tidak merasa diuntungkan atau tidak merasa dirugikan. Nah, teman-teman, ingat, kalau komensialisme itu satu organisme yang diuntungkan dan satu lagi tidak merasa dirugikan atau dia tidak merasa diuntungkan, itu namanya komensialisme. Dan yang ketiga adalah paratisme. Di sini saya sudah menyediakan gambar tentang dua organisme, yaitu antara manusia dan nyamuk. Oke, kira-kira ini sedang apa ya, teman-teman? Oke, di sini ada manusia. Manusia ini dan nyamuk ini, si nyamuk ini sedang menghisap darah manusia. Apakah ini disebut dengan paratisme? Ya, ini disebut dengan paratisme. Kenapa? Karena nyamuk ini menghisap darah manusia. Dengan nyamuk ini menghisap darah manusia, dia mendapatkan keuntungan. Dia bisa makan darah manusia sehingga nyamuk ini merasa kenyang. Namun berbeda dengan manusia. Manusia ini dia merasa dirugikan. Karena apa? Karena ketika nyamuk ini memakan atau menghisap darah manusia itu akan terasa gatal. Nah, otomatis ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Siapa yang akan dirugikan? Yaitu manusia. Tubuh manusia merasa gatal ketika nyamuk itu menghisap darah manusia. Berbeda dengan nyamuk. Nyamuk merasa diuntungkan karena apa? Dia sedang menghisap darah manusia sehingga dia kenyang, merasa kenyang dan mendapatkan makanan dari darah manusia. Ini disebut dengan paratisme. Oke, teman-teman. Jadi, simbiosis itu kesimpulannya apa? Simbiosis itu adalah hubungan antar dua organisme yang berbeda. Jadi, kalau misalkan simbiosis itu
organismenya harus berbeda, tidak bisa bunga dengan bunga atau misalkan burung dengan burung, itu tidak bisa. Nah, kemudian simbiosis itu terbagi menjadi 3. Jenisnya ada 3. Pertama, ada mutualisme. Mutualisme itu apa? Satu organisme dengan satu organisme lainnya saling menguntungkan. Jadi dua-duanya saling menguntungkan. Kemudian yang kedua, ada komensalisme. Komensalisme itu adalah satu organisme yang diuntungkan dan satu organisme lagi tidak merasa diuntungkan atau dia tidak merasa rugi. Dan yang terakhir, ketiga adalah simbiosis paratisme. Paratisme itu satu diuntungkan dan satu lagi merasa dirugikan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.